Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiki Trifonda, NIM 1930203072, jurusan Hukum Tata Negara, kelas 4C. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi tentang pidana dan pemidanaan dalam mata kuliah Hukum Pidana sebagai salah satu tugas pengganti ujian tengah semester yang dibimbing oleh Bapak Roni Effendi. Buat penjelasan tentang materi pidana dan pemidanaan, sebelum saya masuk ada beberapa teori pemidanaan tersebut, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa pengertian dari teori pemidanaan. Teori pemidanaan ini berkembangnya mengikuti dinamika masyarakat sebagai reaksi timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri. Jadi, di dalam ilmu hukum pidana ada beberapa berkembangnya teori pemidanaan, yaitu yang pertama teori absolut. Teori absolut ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa sanksi pidana maupun hukum pidana adalah suatu hal yang mutlak atau sesuatu keharusan yang harus dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan diadakan teori absolut ini yaitu agar pelaku kapok dan tidak akan mengulangi kesalahan yang di masa akan datang. Dari penjelasan teori absolut tersebut, ada juga beberapa ciri-ciri dari teori absolut ini. Yang pertama yaitu sanksi pidana sebagai pembalasan, dan yang kedua pembalasan sebagai tujuan utama dalam mengandung sarana untuk tujuan lainnya, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya karakteristik dari teori absolut ini yaitu kesalahan merupakan salah satunya aparat untuk adanya pidana, atau untuk menghukum seseorang harus ada unsur kesengajaan atau kesalahan. Jadi seseorang yang dapat dipidana dan dapat dikasih hukuman itu yaitu seseorangnya harus ada unsur kesengajaan dan unsur kesalahan dalam apa yang dilakukannya tersebut. Dan selanjutnya sanksi pidana ini harus ada dari kesalahan pelanggar, harus ada di dalam diri pelanggar hukum pidana tersebut. Dan yang kelima adalah sanksi pidana ini melihat secara ke belakang, melihat refleksi sejarah, karena sanksi pidana ini merupakan penderitaan yang murni dan tujuannya untuk memasyarakatkan kembali yang melakukan kejahatan tersebut. Itulah tentang penjelasan teori absolut. Selanjutnya teori pemidanaan yang kedua yaitu teori relatif atau tujuan. Jadi teori relatif ini memiliki tujuan bahwa sanksi pidana itu sebagai alat referensi atau alat pencegahan umum maupun untuk alat pencegahan khusus, yang mana maksudnya itu teori referensi umum ini adalah sanksi pidana itu diberikan untuk si pelaku, anggota masyarakat, sehingga masyarakat lainnya melihat contoh agar tidak melakukan kejahatan yang sama terhadap perilaku yang sebelumnya. Dan yang kedua yaitu teori prevensi khususnya, yaitu menekankan bahwa sanksi pidana itu dijatuhkan terhadap pelaku itu sendiri agar pelaku merasakan akibat yang dilakukannya. Dan teori pemidanaan selanjutnya yaitu yang ketiga, teori gabungan. Teori gabungan ini adalah menggabungkan teori absolut dengan teori relatif, bahwa sanksi pidana itu hukum pidana itu berfungsi sebagai alat untuk membalas dendam agar pelaku jerah, dan berfungsi untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Jadi teori gabungan ini menggabungkan antara teori absolut dengan teori relatif, maka disebut dengan teori gabungan. Dan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sanksi pidana. Jenis sanksi pidana ini terdapat dalam pasal 10 KUHP,
bahwa jenis sanksi pidana ini terdapat dua sistem. Yang pertama dilakukan secara pidana, yang kedua dilakukan secara tindakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama sistem sanksi yang dilakukan secara pidana. Pidana ini terbagi, yang pertama yaitu pidana mati. Pidana mati adalah menghilangkan hak hidup orang lain atau yang terdakwa melakukan pidana tersebut. Dan yang kedua yaitu pidana penjara maupun kurungan. Yang dimaksud dengan pidana penjara atau kurungan ini adalah membatasi ruang gerak seseorang tersebut dalam waktu tertentu. Pidana penjara ini dibagi dua. Pidana penjara yang pertama yaitu pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup ini adalah menempatkan seseorang terdakwa ke dalam sel tahanan sehingga usianya habis. Dan yang selanjutnya, yang kedua, pidana penjara. Yang dimaksud juga dengan pidana penjara ini, pidana penjara waktunya bisa dihitung minimal 1 hari, maksimal 15 tahun, dan selama-lamanya 20 tahun. Dan selanjutnya jenis sanksi pidana yaitu pidana kurungan. Pidana kurungan ini adalah sama dengan pidana penjara, tetapi bedanya pidana kurungan ini lebih singkat. Kemudian pidana kurungan ini dijatuhkan atau pelanggaran yang sifatnya tidak serius kejahatannya. Misalnya pidana kurungan ini minimalnya 1 hari, maksimal 1 tahun, dan selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Selanjutnya jenis sanksi pidana yang keempat yaitu pidana denda. Pidana denda ini tidak asing lagi bagi masyarakat, yaitu pidana denda ini berupa pembayaran harta maupun berupa pembayaran denda. Dan selanjutnya pidana tutupan. Pidana tutupan ini merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik. Mengapa demikian? Pada umumnya pelaku delik politik ini didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati maupun yang dihargai. Selanjutnya yaitu pidana tambahan. Pidana tambahan ini adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Misalnya yaitu pencabutan hak seorang anak untuk tidak bisa mendapatkan harta warisan karena melakukan pembunuhan. Sistem sanksi pidana selanjutnya yaitu berupa tindakan. Tindakan yaitu sanksi pidana juga ditegakkan melalui tindakan. Mengapa jadi demikian? Seseorang melakukan kejahatan tidak selalu mendapatkan sanksi pidana, karena ada sanksi tindakan lainnya, seperti seseorang yang melakukan rehabilitasi karena menyalahkan narkoba. Sekianlah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Jadi saya akan menyimpulkan apa yang saya bacakan tadi, yaitu teori pemidanaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama teori absolut, dan yang kedua teori relatif, dan yang ketiga teori gabungan. Selanjutnya jenis-jenis sanksi pidana. Yang pertama yaitu pidana mati, pidana penjara atau pidana kurungan, dan selanjutnya pidana denda dan pidana tutupan. Keempat pidana tersebut termasuk pidana pokok, dan yang selanjutnya pidana tambahan itu yang termasuk pidana tambahan, dan selanjutnya tindakan yang saya jelaskan tadi. Sanksi pidana juga ditegakkan melalui tindakan. Jadi seseorang melakukan kejahatan itu tidak selalu mendapatkan sanksi pidana. Baiklah teman-teman semuanya, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan materi tentang pidana dan pemidanaan sebagai tugas pengganti ujian tengah semester dari mata kuliah hukum pidana. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita pelajari dengan sebaiknya. Saya Kiki Trifonda, apabila ada kesalahan mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.